Akhirnya Ganjar Pranowo mendapatkan suntikan aliran darah segar ya, dari salah satu grup grup metal slang yang pernah berjaya pada era di mana saya masih sekolah menengah atas ya. Apakah masih bisa berjaya untuk membawa Mahfud MD dan juga Ganjar ke posisi tahta RI 1, bukan partai politik. Teman-teman, ini menarik ya. Keputusan untuk mendukung paslon nomor 3 ini datang di last minute, ya, injury time. Ya, katakan demikian karena hanya sekitar 3 mingguan lagi keputusan ya negara rakyat akan memutuskan siapa yang akan diberikan kepercayaan, apakah nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Nah, cerita ini menarik adalah ketika melihat dari posisi Abdi Negara, ya, Abdi Negara gitaris slang yang kemudian berhenti sebagai abdi negara ya di PT Telkom selaku komisaris. Ya, ini abdi negara berhenti menjadi abdi negara. Terus jadi abdi partai. Tidak. Saya kira partai itu juga bagian dari negara. Jadi ya boleh ya, sah-sah saja. Nah, kita tidak mau lihat itu. Kita mau melihat dan bertanya, mengapa? Why? Ya, keputusan itu datangnya belakangan. Ini kalau dilihat mau kejar-kejar, ini kan kejar tayang ini ya, harus memacu diri. Ya. Kenapa baru sekarang memutuskan? Tidak sama seperti Dewa ya. Nah, ini pentolan Dewa. Ya, Ahmad Dhani mendeklarasikan bahkan mengikuti ya perjalanan Prabowo Gibran ya dengan bahkan memasukkan itu dalam rekaman media sosialnya. Ya. Ini menarik. Mengapa Slang baru memutuskan itu? Mengapa Slang tidak mengikuti nomor 1 atau nomor 2? Sebenarnya jawabannya itu sederhana. Ini jawaban bukan jawaban ilmiah, tapi bisa juga direnung-renungkan. Karena Slang bingung ini. Ini Slang, mohon maaf ya, Slang ini agak dilema ini. Ya, dilema. Karena apa? Simbol mereka itu dari dulu awalnya adalah simbol waktu saya kenal Slang begini. Metal. Nah, ini yang dipakai oleh PDIP ya. Entah siapa duluan memakai ya silakan saja mengklaim hak cipta. Nah, Slang ini tidak bisa berubah. Bisa bayangkan kalau dia manggung dia begini ya. Itu makanya dia kehilangan identitas sebagai Slang. Atau nomor begini. Jadi sambil dia menyanyikan lagu-lagu handalannya terus dia bawa selengker-selengker begini, kan nggak metal gitu loh. Jadi sehingga mungkin itulah dilemanya ya. Akhirnya dia bicara tentang ini. Tapi teman-teman tentu bukan itu yang saya mau bilang. Bukan juga soal abdi negara ya. Dimanapun di partai pun kita pasti mengabdi kepada negara. Soalnya adalah ketika kita bicara tentang Slang yang pada akhirnya memutuskan untuk memberikan dukungan atau backupan kepada paslon nomor 3, ini kan nilai pertaruhan ya, pertaruhan. Apakah benar slanker-slanker itu semuanya akan tunduk ya, patuh ya, kepatuhan kepada slang ya. Itu masih sangat kuat ya dalam bahasa politik. Loyalis slanker itu apakah masih ada? Pada era mana mereka? Ya, tentu pada era generasi X. Apakah slang itu kemudian hidup pada generasi milenial dan generasi Z? Saya tidak tahu. Mungkin teman-teman punya data tentang hal itu. Saya cuma mau tertarik untuk bertanya sejauh mana kemudian ya daya dukungan slang itu mampu mempengaruhi. Apakah slanker-slanker yang sekarang ini, slanker-slanker yang dulu itu adalah slanker-slanker yang sekarang? Bukankah Jokowi juga slanker? Nah, apakah Jokowi akan memihak kepada slang? Ya, jangan-jangan slanker yang Jokowi ini ya punya slanker-slankernya juga ya. Nah, ini soal lagi ya. Tapi saya kira teman-teman whatever lah, apa saja ya, semua ini kan namanya demokrasi ya. Kita mau bergembira, kita ingin masuk semua untuk melihat bagaimana dinamika dukungan-dukungan itu mengalir dari kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok profesional, kelompok-kelompok musisi, seniman, ya bahkan rakyat dalam kelompoknya masing-masing.
Ya, ini sah-sah saja ya. Jadi kita sedang berpesta sebenarnya. Jadi konten ini juga sebuah konten yang ingin mengajukan pertanyaan. Level kepatuhan selengker-selengker terhadap slang itu sendiri seperti apa? Ini menarik untuk kita ikuti. Mungkin Anda punya jawabannya, silakan berkomentar. Bukan partai politik.